Film dibuka dengan memperlihatkan Scrat yang menanamkan kacangnya pada sebuah es. Namun tiba-tiba efek dari kacang itu membuat retakan yang teramat panjang ke seluruh permukaan bumi. Ia pun terjatuh ke inti bumi dengan membawa kacangnya. Sesampainya di dalam ia berpijak pada sebuah bola yang berputar. Yang ketika ia berjalan, menimbulkan keretakan di atas permukaan bumi. Scrat yang tidak sabar terus mengejar kacangnya sehingga membuat putaran semakin kencang. Semakin kencang putaran, semakin banyak retakan di muka bumi. Bahkan ia membuat semua benua dan tempat bersejarah seperti yang kita ketahui sekarang ini. Pada akhirnya, ia pun kembali terlempar ke atas permukaan bumi dan kisah pun dimulai. Scene memperlihatkan ketika Ellie memarahi Manny karena dia tidak menjaga Peaches karena ketiduran. Begitupun Crush dan Eddie yang lewat oleh pengawasannya. Peaches dilarang pergi bermain karena masa lockdown efek dari gempa yang sering terjadi. Berpindah ke Peaches yang sedang bersama landak tanah bernama Louis. Terlihat ia sudah tumbuh menjadi seekor mamut muda. Mereka berencana untuk nongkrong bersama anak muda lain di lembah seluncuran. Namun mereka segera dihentikan oleh Manny dan menyuruhnya pulang. Scene berpindah ke sebuah puncak gunung di mana sekelompok kukang sedang meluncur. Sialnya mereka tidak tahu cara menghentikan papan itu hingga papan itu terus meluncur dan menabrak Diego. Diego pun terbawa oleh papan seluncuran yang dikendarai oleh para kukang. Dari kejauhan dia melihat Peaches di ujung jalan. Papan itu meluncur sangat cepat sehingga Diego berpegangan pada sebuah pohon kayu agar Peaches tidak tertabrak. Alhasil mereka pun terhenti. Kelompok kukang itu terlempar dan ini merupakan kesempatan bagus untuk Diego agar menjadi makan malamnya. Namun tak lama Sid datang dan memeluk para kukang itu. Ternyata kelompok kukang itu adalah orang tuanya Sid dan saudara-saudaranya bahkan neneknya juga ada. Sid sangat bahagia ketika bertemu keluarganya lagi setelah 4 film berlalu. Sid pun ingin menunjukkan kamarnya kepada keluarganya. Lalu ayahnya meminta Sid untuk mengajak neneknya dulu. Ketika Sid mengajak neneknya yang kita sebut saja Granny menuju kamar. Keluarga kukang itu pun kembali menaiki papan seluncur dan pergi meninggalkan kelompok Manny. Sekembalinya Sid dan Granny, Manny pun mengatakan kebenaran yang terjadi. Sehingga membuat Sid bersedih karena keluarganya tak menginginkannya. Saat mereka menghibur Sid, Granny pun juga ikut menghilang. Mereka akhirnya mencari Granny yang hilang. Kesempatan itu digunakan Peaches pergi bersama Louis untuk nongkrong di angkringan anak muda. Singkat cerita, Peaches dan Louis pun sampai di tongkrongan yang dimaksud. Di sana Peaches melihat mamut jantan muda yang bernama Ethan. Karena untuk melihat Ethan inilah Peaches memaksa untuk ke sana. Di mana Ethan adalah mamut gagah yang dikagumi oleh mamut gadis termasuk Peaches. Walaupun Peaches sudah dimata-matai para posum, ia tetap melanjutkan rencananya untuk menyapa Ethan. Namun saat berjalan ia pun tergelincir dan merosot ke seluncuran. Sehingga ia pun menabrak Ethan. Peaches pun merasa canggung karena terlalu dekat dengan pria pujaannya. Namun tak lama Manny pun datang dan melihat ketidaksengajaan yang mereka perbuat. Manny pun segera melepas mereka dan menyuruh Peaches untuk segera pulang di depan Ethan dan gadis-gadis lain. Tentu saja hal itu membuat Peaches malu dan meninggalkan tempat itu. Manny berusaha menyusulnya namun tampaknya Peaches amat kecewa dengan Manny. Bahkan ia tidak mau mengakui ayahnya lagi. Ellie pun datang dan mencoba menenangkan mereka. Tak lama tanah tempat mereka berpijak pun retak. Manny, Diego dan Sid berada di sisi sebelah Ellie. Mereka pun mencoba mendekat namun retakan itu semakin besar karena goncangan gempa mendadak yang datang. Alhasil tanah tempat mereka berpijak pun terpisah. Reruntuhan itu cukup dalam sehingga tidak memungkinkan Manny untuk meloncat ke sisinya Ellie. Pijakan Manny terus menjauh dari dataran dan tidak memungkinkannya untuk kembali. Jadi Manny berinisiatif untuk menyuruh Ellie dan Peaches beserta hewan lain untuk menuju jembatan penyeberangan. Dia berjanji akan menemui Ellie di sana. Manny, Sid dan Diego pun terus terbawa dan terguncang oleh gempa yang cukup dahsyat. Tempat pijakan mereka membawa mereka terus menjauh ke tengah samudera luas. Di sana Peaches pun menyesal telah berkata tidak sopan pada ayahnya. Tidak punya banyak waktu, Ellie memerintahkan semua hewan yang sedang dalam keadaan panik untuk menuju jembatan penyeberangan yang letaknya juga cukup jauh. Sementara kelompok Manny masih berusaha mendayung pijakan mereka agar mencapai daratan kembali. Namun hal itu sia-sia. Tak lama badai besar pun datang dan menghantam mereka bertiga. Di tengah badai itu juga muncul kepiting raksasa yang menjadi teror baru bagi keberlangsungan hidup hewan-hewan purba ini.
Namun tak lama ombak raksasa pun datang dan melemparkan semua yang ada di sekitarnya termasuk Manny, Sid dan Diego. Berpindah ke Peaches yang terus dihibur oleh Louis. Karena ia telah melukai perasaan sang ayah. Singkat waktu badai pun berakhir. Manny, Diego dan Sid khawatir karena mereka semakin menjauhi rumah. Tak lama dari dalam sebuah pohon terdengarlah suara dan ternyata itu adalah Granny. Mereka hampir tak percaya Granny selamat selama badai terjadi. Di sini terdapat perbedaan mencolok dari Granny dan Manny. Di mana Manny panik terus menjauh dari keluarganya. Sementara Granny tetap santai meski keluarganya telah membuangnya. Tak jauh dari sana, terlihat Scrat yang baru saja sampai ke sebuah pulau kecil. Di mana di sana ia melihat kerangka yang menunjuk ke seberang pulau. Ternyata di dasar pantai pulau itu terdapat kacang. Dia pun menyelam dan mengambil kacang itu yang ternyata adalah sebuah peta harta karun menuju tempat surganya kacang. Saat ia hendak berjalan, tiba-tiba kail pancing menangkapnya dan membawanya menuju sebuah bongkahan es besar yang sedang berjalan. Kembali ke kelompoknya Manny yang masih galau karena belum menemukan titik terang untuk kembali pulang. Tak lama ia melihat burung yang terbang di atas mereka. Hal ini mengindikasikan kalau ada daratan terdekat yang bisa disinggahi. Namun ternyata burung itu pergi dan menemui sejenis primata di dekat sana kalau ada makhluk lain di sekitar mereka. Tak lama Sid dan Diego juga melihat bongkahan es menyerupai kapal yang tertutup kabut berjalan ke arah mereka. Dari atas sana terdapat beberapa makhluk. Dan salah satunya adalah macan gigi pedang betina berwarna putih. Mereka pun bersyukur menemukan makhluk lain dan meminta untuk diantarkan pulang. Namun yang mereka lihat bukanlah angkatan laut atau tentara yang menjaga perbatasan. Melainkan perompak yang dipimpin oleh primata raksasa yang bernama Gat. Awalnya Gat mengajak mereka untuk ikut krunya. Namun Manny menolak karena ia harus pulang ke keluarganya. Gat pun marah dan menyuruh para kru untuk menangkap mereka. Alhasil terjadilah pertempuran bajak laut dan kelompok Manny yang tentu saja dimenangkan oleh kelompok bajak laut Gat. Singkat cerita, kelompok Manny pun terbangun di atas kapal Gat dengan keadaan terikat. Mereka pun mengajak kelompok Manny untuk ikut krewunya. Diketahui kalau Gat adalah kapten di kapal itu. Mereka pun menyanyikan lagu favoritnya untuk menarik kelompok Manny ikut. Setelah selesai bernyanyi, Gat kembali menawarkan untuk ikut dalam krunya. Manny sekali lagi menolak dengan tegas kalau ia tidak akan ikut kru bajak laut. Gat yang merasa terhina pun mengancam mereka jika tidak ikut krunya. Dimulai dengan mengorbankan Granny untuk menjadi santapan ikan hiunya. Melihat Gat ternyata seorang yang kejam, Diego pun berinisiatif untuk kabur. Dia meminta Manny untuk mengarahkannya pada tali yang ada di pepohonan. Lalu ia memotong tali itu sehingga Manny dapat terbebas dari ikatannya. Menyadari tawanannya lepas, Gat pun dengan cepat mengambil senjatanya dan bertempur dengan Manny. Namun serangan Manny juga cukup kuat sehingga menumbangkan pohon raksasa kapal itu. Pohon itu runtuh dan membelah kapal menjadi dua. Dengan begitu kapal Kapten Gat pun tenggelam beserta harta bendanya yang berjatuhan ke laut. Gat pun masih berdiri dengan beberapa kru tersisa di atas reruntuhan es puing-puing kapalnya. Mereka pun berniat mencari kapal baru untuk balas dendam pada kelompok mamut itu. Mereka melupakan satu krunya yaitu macan pedang yang bernama Shira. Sementara Shira tenggelam dan ditemukan oleh kelompok Manny yang juga berpijak di atas reruntuhan es bekas pecahan kapal Kapten Gat. Walau Shira terlihat sombong, kelompok Manny tidak tega melihatnya tenggelam dan menyelamatkannya. Singkat cerita, malam pun datang. Kelompok Ellie memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di sana Peaches didatangi oleh Ethan yang kebetulan lewat. Ternyata Ethan seorang yang ramah dan mudah diajak komunikasi. Mereka pun berkenalan yang hal itu diperhatikan oleh Ellie dari jauh. Ethan mengajaknya untuk jalan-jalan bersama para gadis ke sebuah tempat besok untuk menenangkan pikiran terhadap gempa yang terus-terusan terjadi. Peaches pun menerima ajakan Ethan dengan satu syarat, ia tidak boleh mengajak Louis karena besok adalah acaranya para mamut saja. Setelah Ethan pergi, Ellie pun datang dan mereka pun beristirahat. Pagi harinya kelompok Manny masih tampak berlayar tanpa tentu arah. Tak lama Manny melihat pulau dan mereka bersemangat untuk mendayung bongkahan es yang mereka duduki. Sesampainya di pulau, Sid pun makan beri meski itu bukanlah beri melainkan serangga. Sementara Manny akan mendirikan kapal untuk pulang. Namun Shira malah kabur dan Manny pun memerintahkan Diego untuk mengejarnya. Diego pun agak kesusahan menangkap Shira karena cukup cekatan.
Meski akhirnya Diego dapat menangkapnya di puncak tebing. Dari sana Diego melihat aliran sungai yang bisa menjadi arus balik menuju tempatnya Ellie. Namun di sana terlihat Kapten Gat dan para krunya sedang mempersiapkan kapal baru. Manny yang mengetahui hal ini berencana untuk mengambil kapalnya Kapten Gat untuk kembali pulang. Terlihat di kapal Gat mempekerjakan banyak sejenis kelinci batu yang disebutnya hiras. Sementara Shira berhasil ditahan di sebuah pohon. Tak lama dari pepohonan muncul beberapa kelinci batu tersebut. Ternyata keluarganya telah dipekerjakan paksa oleh Gat dalam persiapan keberangkatan kapalnya. Meski Manny tak mengerti bahasa yang mereka ucapkan, Sid pun mencoba berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Manny pun menyampaikan mereka akan mengambil kapal dari Kapten Gat dan akan membebaskan saudara mereka yang disuruh kerja paksa. Melalui terjemahan dari Sid, para kelinci batu itu pun setuju membantu kelompok Manny. Singkat cerita malam pun datang, Diego menghampiri Shira dan memberikan air agar ia tetap bertahan. Shira yang awalnya menolak itu pun akhirnya menerima. Terjadilah percakapan kecil di antara mereka yang sama-sama tidak dalam kawanan macan. Diego mengatakan kalau ia lebih memilih meninggalkan kawanannya karena di sini ia menemukan kawanan yang akan selalu menjaga satu sama lain. Begitupun Shira yang mengatakan kalau Kapten Gat dan krunya juga saling menjaga. Diego pun menyela kalau bahkan Gat tidak mencarinya ketika ia hilang. Sejenak Shira pun terdiam dengan perkataan Diego. Sementara Manny dan kelompok kelinci batu sedang mempersiapkan strategi untuk mengambil kapal. Pagi hari pun datang, mereka pun sudah siap dengan strategi masing-masing. Di mana kelompok kelinci bersiap untuk perang, Diego yang akan merencanakan pembebasan, sementara Sid dan Granny akan melepaskan jangkar kapal. Namun di sela rapat, Shira berhasil melarikan diri dan kabur ke arah kapalnya Gat. Mereka pun tak punya banyak waktu dan segera memulai rencana. Setibanya di kapal, Shira mengatakan kalau kelompok Manny ada di pulau itu. Namun Gat tampak sedikit kecewa karena Shira tidak langsung mengalahkannya. Jadi ia turun pangkat dari wakil kapten menjadi kru biasa. Tak lama salah satu kelinci batu meniupkan terompet genderang perang. Para tentara kelompok kelinci pun bermunculan dan bersiap untuk berperang. Namun Gat dan kelompoknya malah tertawa karena melihat tentara yang tak lebih besar dari seekor kupu-kupu. Namun di belakangnya muncullah seekor mamut yang ia duga Manny. Gat pun mempersiapkan kelompoknya dan maju menyerang kelompok kelinci tersebut. Dalam penyerangan, Diego berhasil memasuki kapal dan membebaskan teman-teman kawanan kelinci yang tertangkap. Sementara Sid dan Granny yang berada di bawah melepas jangkar kapal. Namun Sid lagi-lagi berulah ketika melihat sebuah beri. Ia memakan beri itu meski sudah diperingatkan oleh Diego kalau beri itu akan membuat efek lumpuh. Sid tidak peduli dan ia pun tak berkutik setelah memakan beri itu. Sementara kelompok Gat sudah mendekat ke kelompok kelinci. Dengan cerdasnya kelinci lain bersiap dari atas tebing dan membawa teman-temannya yang di arena perang untuk terbang menggunakan pesawat daun. Sehingga tidak ada tentara kelinci yang tersisa. Bahkan mamut yang ada di belakangnya hanyalah bohongan. Barulah Gat menyadari kalau itu hanyalah sebuah pengalihan untuk mengambil kapalnya. Gat dan kawanannya pun segera kembali ke kapal untuk menyerang. Sementara kelompok Manny berusaha kabur dengan membawa Sid yang sebagai beban. Manny melempar Sid ke kapal namun malah kejauhan sehingga ia pun terdampar pada bongkahan es. Manny kembali menggapainya dengan meruntuhkan batu besar agar riak air dapat melemparnya ke atas kapal. Gat yang sudah dekat pun memanggil ikan hiunya untuk menyerang Manny dan kawan-kawan. Ikan hiu tersebut menyeruduk pijakan es, sehingga Manny, Sid dan Granny terdorong hingga menuju kapal. Sementara Diego masih tertinggal dan berusaha mengejar kapal yang sudah mulai berlayar ke lautan. Namun tiba-tiba ia disergap oleh Shira. Manny pun mencoba menahan kapal agar menunda waktu untuk Diego melompat dalam kapal. Dari raut wajah Shira, Diego mengetahui kalau ia sedang dalam tekanan mental. Tanpa banyak cerita, Diego pun menawarkan Shira untuk ikut pada kelompoknya. Daripada ia harus ikut kelompok bajak laut yang tidak mempedulikannya. Shira pun setuju dan berlari bersama Diego. Ketika Diego sudah melompat, Shira tidak ikut melompat. Ia melindungi kelompok Diego dengan mendorong bebatuan es agar Gat terpeleset dan tidak sempat mengejarnya. Bantuan Shira sangat membantu, sehingga Gat pun terjatuh. Kelompok Manny pun bebas beserta kelinci batu. Namun Kapten Gat bukanlah seorang yang pantang menyerah. Ia pun melihat bongkahan es yang tersisa dan membuatnya menjadi kapal. Karena sudah tak punya banyak waktu untuk persiapan, ia menyuruh seluruh kru setianya untuk menaiki kapal. Dalam kapal ia memiliki rencana lagi, yaitu dengan mengejar keluarganya Manny.
Sementara Shira diteror karena pengkhianatannya telah membantu Diego. Ia akan mendapat hukuman setelah semua masalahnya selesai. Berpindah ke Peaches yang sedang jalan bareng bersama kelompok Ethan. Di sana pun Peaches saling cerita dengan mamut gaul lainnya. Bahkan sampai salah satu mamut itu mengatakan kalau ia tidak betul berteman dengan Louis dan Peaches pun mengiyakannya. Namun tak diduga Louis muncul dari bawah tanah dan kecewa mendengarkan hal itu dari Peaches. Peaches juga terlihat kecewa karena ia tujuannya masuk ke kelompok itu hanya agar bisa dekat dengan Ethan. Tak lama goa itu pun berguncang dengan badai kabut yang muncul dari dalam goa. Mereka pun bergegas keluar dari goa itu. Namun itu hanyalah aksi nakal dari seekor mamut lain. Peaches merasa jengkel karena mereka masih sempat membuat lelucon di tengah bencana itu. Sehingga ia pun memutuskan untuk meninggalkan kelompok itu. Singkat cerita, malam pun datang lagi. Kali ini kita diperlihatkan pada pelayarannya Manny dan kawan-kawan menuju rumah. Terlihat Diego tampak tidak tenang dan ada yang tidak beres. Dari sana Sid dan Manny meledeknya kalau ia suka dengan Shira. Diego menyangkal hal itu, ia hanya takut kalau Kapten Gat mengejar mereka. Namun Sid dan Manny masih terus meledeknya. Hingga suatu ketika Diego melihat Shira dari kejauhan. Sementara Sid melihat kukang betina yang menyuruh mampir. Granny melihat kukang dengan tubuh kekar, dan Manny melihat keluarganya. Namun Manny menyadari kalau mereka bukanlah keluarganya karena ada ia merasa sifatnya berbeda. Ternyata benar saja, makhluk-makhluk yang menyerupai orang yang mereka suka adalah sejenis amfibi karnivora yang dapat membuat korbannya berhayal dengan menunjukkan karakter yang ia sukai. Manny pun dengan cepat memutar arah kapal agar teman-temannya tidak terkena tipu daya yang sangat nyata tersebut. Pada siang harinya, terlihat Granny melempar buah-buahan ke air yang ia akui itu untuk peliharanya yang bernama Precious. Manny pun menghentikan tindakan Granny karena menganggap Granny hanyalah berhalusinasi. Tak lama Manny pun melihat jembatan perlintasan yang ia janjikan dengan Ellie di hari-hari sebelumnya yang menandakan mereka sudah dekat. Berpindah ke Ellie dan Peaches. Peaches mengatakan hal yang terjadi pada Ellie. Dan ia tahu kalau ia telah melukai Louis demi bertemu Ethan sang pujaan Harti. Sambil berjalan, mereka mencapai jembatan perlintasan yang rupanya juga sudah hancur efek dari gempa dan tanah yang terus bergeser. Begitupun dengan kelompok Manny yang baru sampai dan melihat reruntuhan di jembatan itu. Manny mulai agak bersedih, melihat jembatan itu runtuh dan tidak menemukan makhluk lain bahkan keluarganya. Namun tak lama ia mendengarkan suara Peaches dari kejauhan. Dan benar saja, Peaches muncul kabut di seberang daratan. Namun ternyata ia telah disandra oleh Kapten Gat. Sementara Ellie sudah diikat dan hewan-hewan lain hanya mampu melihat. Terlihat Manny sangat geram ketika Gat menyandra keluarganya. Dan terlihat juga Shira telah dipermainkan oleh Gat. Gat pun mengatakan ini hanya wujud kecil balas dendamnya karena Manny sudah menghancurkan, mencuri, dan mengambil kesetiaan kru kapalnya. Melihat itu Manny pun dengan berbesar hati untuk melepas keluarganya. Karena Gat hanya dendam dengannya. Jadi ia menawarkan tukar posisi dengan Ellie. Saat Manny mendekat, ia langsung diikat. Dan ia berniat mengorbankan Peaches untuk para hiunya. Namun tak lama Louis muncul dan menggertak sang kapten. Walau agak geli, Gat kagum dengan keberanian landak kecil itu. Ia menyuruh salah satu krunya untuk meminjamkan pedang untuk bertarung. Namun Louis tidak cukup kuat mengangkat pedang itu sehingga ia pun oleng. Louis menggali permukaan es dan dengan cepat menancapkan es ke kakinya. Gat pun lengah dan membuat peluang untuk Peaches melarikan diri. Manny pun mencoba untuk membebaskan ikatannya sehingga membuat Kapten Gat semakin marah. Alhasil terjadilah pertempuran antara kelompoknya Gat dan kelompoknya Manny di tempat itu. Sid dan Granny pun terdesak ke pinggiran tebing. Namun yang tak disangka Granny memanggil Precious yang ternyata adalah seekor paus raksasa. Sid dan Granny pun memasuki mulut paus itu. Sementara pertempuran Manny dan yang lain masih berlangsung. Kelompok yang Gat yang kuat membuat mereka terdesak. Shira mencoba menyelamatkan Ellie namun berhasil dihentikan oleh salah satu kelinci anak buahnya Gat. Namun ia dapat dikalahkan oleh Ellie. Dari kejauhan, Sid dan Granny mengamati pertempuran yang sepertinya teman-temannya dalam keadaan terdesak. Granny memulai rencananya dengan membawa Precious menyelam dan melompat ke permukaan dengan menembakkan meriam air dari hidungnya. Sehingga pasukan Gat pun terkalahkan. Selanjutnya Manny mencoba menyelamatkan Ellie yang berada di sisi kapalnya Gat. Namun Gat lagi-lagi menggagalkan rencananya dengan memotong jembatannya.
Alhasil Peaches lah yang akan menyelamatkan ibunya dengan bergelantungan seperti posum. Ellie pun berhasil diselamatkan. Saat mereka hendak pergi, Guts kembali menghalangi mereka sehingga Manny dan Guts pun bertempur 1 lawan 1 dalam keadaan bumi yang bergoncang hebat. Pijakan mereka meluncur sehingga membuat pertempuran pun semakin seru. Sebelum bongkahan es tempat mereka berpijak itu sampai ke permukaan laut, Manny berhasil mengalahkan Guts. Manny yang terlempar itu pun langsung disambut oleh Precious. Sementara Guts terdampar di tempat ikan yang membuat hayalan tadi sehingga ia pun terjebak dan menjadi mangsa. Manny pun kembali diantar oleh Precious ke kapal dan disambut dengan meriah oleh keluarga beserta rakyat setempat. Shira juga akhirnya bergabung dengan kelompok Manny. Dan Louis pun memaafkan Peaches. Namun satu hal lagi yang menjadi masalah ketika rumah mereka sudah musnah akibat pergeseran lempeng benua. Namun Granny memiliki ide yaitu bermigrasi ke wilayah baru dengan dibantu oleh Precious. Singkat cerita Precious pun membawa mereka ke lautan lepas dan sebelum akhirnya kembali ke laut dalam setelah mengucapkan perpisahan dengan Granny. Mereka pun sampai di sebuah pulau yang layak huni di mana di sana terdapat patung perempuan yang membawa obor yang diduga daerah ini cikal bakal negara Amerika nantinya. Sid kembali bertemu dengan para kelinci batu yang juga akan tinggal di sana. Sementara Peaches juga minta izin agar pergi berkelana menjelajahi tempat itu bersama Louis dan teman-teman lain. Manny yang merasa selama ini dirinya overprotective akhirnya mengizinkan Peaches yang sudah mulai beranjak dewasa. Sementara Granny mengatakan pada Sid kalau ia seharusnya bahagia karena sudah menemukan keluarga yang sesungguhnya. Mereka pun memulai hidup baru di tempat itu. Cerita ditutup dengan memperlihatkan Scrat yang sampai pada tujuannya setelah melihat peta yang ia dapat. Rupanya tempat itu adalah Scratlantis di mana semua penduduk di sana adalah tupai yang menyerupai Scrat. Mereka hidup berdampingan dengan kacang-kacangan yang melimpah. Namun Scrat masih tidak bisa membendung hawa nafsunya meski sudah diperingatkan oleh Pak RT di sana. Ia mengambil kacang paling besar yang ternyata adalah saluran untuk menghisap semua air. Bahkan pulaunya pun juga terhisap dan tidak menyisakan apapun. Sehingga Scrat terdampar sendiri di gurun kering akibat keserakahannya. Meskipun agak kompleks dengan karakter yang sangat banyak, film ini cukup menghibur dengan menyindir banyak hal. Salah satunya ketika Sid yang dibuang namun malah ditampung oleh Manny yang membuat kelompok itu menjadi keluarganya. Bahkan perjuangan orang yang terbuang ini sangat berperan besar dalam jalannya cerita. Di mana seorang Sid lah yang membangun keluarga besar itu sejak dari kisah awal. Meskipun ia agak sedikit ceroboh dan menyusahkan juga. Jadi intinya adalah, belum tentu orang yang kita anggap tidak berguna itu merepotkan. Mereka hanya salah jalan dan hanya butuh orang-orang yang mendukung di sekelilingnya. Di mana mudah-mudahan hal ini juga dapat diterapkan oleh manusia-manusia yang telah menonton film ini secara utuh. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.